Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Pajan Pamungkas dengan NIM 64232050. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika jurusan Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu analisis rasio keuangan. Di sini saya mengambil laporan keuangan PT Telkom Indonesia Persero tahun 2023. Baik, untuk pertama ada pendahuluan. Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi krusial untuk menilai kinerja perusahaan. Makalah ini saya buat untuk menganalisis kinerja keuangan PT Telkom Indonesia Persero Tbk dengan kode saham TLKM pada periode tahun buku 2023. Analisis dilakukan menggunakan 4 kelompok rasio keuangan, yaitu rasio likuiditas, leverage, aktivitas, dan keuntungan. Data bersumber dari laporan tahun resmi yang diunduh dari situs Bursa Efek Indonesia. Nah, ini ada jenis laporannya, bisa lihat sendiri. Ini karena tulisannya agak kurang jelas, jadi aku udah bikin langsung untuk penjelasannya di bawah. Nah, dari data yang di bawah ini bisa dilihat dengan jelas ya, ringkasan data keuangannya, yaitu total aset ini dalam bentuk miliaran ada 287.042 untuk total aset. Untuk aset lancar ada sekitar 55.613, total likuiditas 130.480, ada ya liabilitas lancar dan lain-lainnya ya guys. Ini kita langsung masuk ke pembahasan aja ya. Di bab pertama ini ada perhitungan dan interpretasi rasio keuangan. Yang pertama ada rasio likuiditas. Apa itu rasio likuiditas? Rasio likuiditas ini mengukur kemampuan Telkom dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, yaitu kita ada 4 perhitungan ya. Yang pertama ada current ratio, yaitu rumusnya aset lancar dibagi liabilitas lancar dikali 100%. Perhitungannya tadi aset lancarnya sekitar 55.613 dibagi 71.568 dikali 100% sama dengan 77,7%. Itu untuk hasilnya. Nah, setiap RP1 hutang jangka pendek Telkom dijamin oleh RP 0,77 aset lancar. Angka di bawah 100% menunjukkan bahwa kewajiban lancar lebih besar daripada aset lancar. Hal ini wajar pada perusahaan telekomunikasi yang padat modal, di mana mayoritas dananya menjadi aset tetap. Nah, untuk yang kedua ada cash ration, yaitu rumusnya kas dan setara kas dibagi liabilitas lancar dikali 100%. Perhitungannya yaitu kasnya di 25.977 dibagi 71.568 dikali 100% sama dengan 36,3%. Perusahaan memiliki ketersediaan kas murni sebesar 36,3% dan total hutang jangka pendek tersedia kas ini cukup aman untuk perusahaan sebesar Telkom. Ketiga ada quick ratio, yaitu rumusnya aset lancar dikurang persediaan dibagi liabilitas lancar dikali 100%. Perhitungannya 55.613 dikurang 997 dibagi 71.568 dikali 100%. Hasilnya di 76,3%. Mengabaikan persediaan Telkom mampu menutupi 76,3% dari liabilitas jangka pendeknya dengan aset yang paling liquid nilainya tidak jauh beda dengan current ratio karena nilai persediaan Telkom relatif sangat kecil. Yang terakhir ada working capital to total asset ratio. Rumusnya aset lancar dikurang liabilitas lancar dibagi aset total dikali 100%. Totalnya di 5,5%.
Rasio ini menunjukkan nilai negatif 5,5% yang mengindikasikan bahwa modal kerja bersih perusahaan bernilai negatif karena liabilitas jangka pendek melebihi aset lancar. Meskipun negatif, operasi Telkom tetap kuat karena arus kas masuk hariannya dan pelanggan sangat lancar. Oke, selanjutnya di sini ada yang kedua, cara hitungan kedua yaitu rasio leverage. Rasio ini mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai oleh hutang. Nah, yang pertama ada total debit to equity ratio, DER. Yaitu rumusnya total hutang dibagi total ekuitas dikali 100%. Yaitu sekitar 83,3%. Hutang perusahaan mencapai 83,3% dari total modal mandiri ekuitas karena angkanya di bawah 100%. Ini berarti kondisi finansial Telkom aman, modal sendiri masih lebih besar dari total hutang. Total debit to total capital asset. Rumusnya total hutang dibagi total aset dikali 100%, yaitu hasilnya di sekitar 45,4%. Sebesar 45,4% dari seluruh aset Telkom didanai menggunakan hutang. Angka ini ideal dan menunjukkan perusahaan tidak perlu bergantung pada dana pihak luar kreditur. Selanjutnya ada long term di sekitar 37,6%. Kewajiban jangka panjang perusahaan hanya setara dengan 37,6% dari ekuitas. Hal ini mencerminkan solvabilitas jangka panjang yang sangat kuat dan sehat. Selanjutnya ada yang ketiga, kita lanjut aja ya biar cepat. Di sini ada rasio aktivitas. Rasio ini menilai efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan aset dan mengelola operasinya. Nah, yang pertama ada cara perhitungan total aset turnover, yaitu rumusnya pendapatan dibagi total aset, sekitar 0,52 kali. Setiap Rp1 investasi pada total aset menghasilkan sekitar Rp 0,252 pendapatan atau penjualan. Rasio 0,52 kali menunjukkan perputaran aset yang standar dalam industri Telkom. Yang butuh infrastruktur masih bernilai tinggi. Yang kedua ada receivable turnover, yaitu rumusnya pendapatan dibagi piutang usaha. Di sini bisa dilihat ya, totalnya sekitar 8,0 kali. Yaitu selama tahun 2023, perputaran piutang Telkom menjadi sebanyak 8 kali. Itu normal ya guys. Artinya manajemen penagihan piutang berjalan dengan cukup produktif. Yang ketiga ada average collection period, yaitu 365 hari atau setahun dibagi receivable turnover, sekitar 45,6 hari. Receivable-nya dari yang sebelumnya ya guys, jadi kan 8,0 itu. Rata-rata waktu yang dibutuhkan Telkom untuk menagih piutang pedagang menjadi kas tunai adalah sekitar 45-46 hari. Terakhir ada inventor, dia sekitar 58,4 kali. Kita lanjut ya ke yang keempat, ada rasio keuntungan profitable. Yang pertama ada gross profit margin sekitar 60,9%. Itu menunjukkan Telkom mampu mencatat laba kotor sebesar 60,9% dan total pendapatan ini mendapatkan margin bisnis layanan dasar komunikasi yang sangat efisien dan operasional dasar yang terkendali. Yang kedua ada operating ratio, itu sekitar 70,5%. Total seluruh beban ya sekitar segitu dan net profitnya juga bagus ya. Kesimpulannya, kita langsung ke kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dari ke-14 rasio di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi keuntungan PT Telkom Indonesia Tbk pada tahun buku 2023 sangat kuat dan sehat. Meskipun pada rasio likuiditas terdapat modal kerja yang negatif, itu hal yang lazim dalam sektor telekomunikasi. Telkom dikompensasi oleh rasio pemilikas dan rasio lever dan berada dalam tingkat aman, membuktikan keuntungan
ketergantungan yang rendah pada hutang. Oke, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.